Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erin Ali Mukasin. Di video kali ini, saya akan menceritakan sedikit bagaimana sejarah Perang Uhud. Tugas ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dosen pengampu Ahmad Mukhlisin, MPD. Perang Uhud terjadi setelah Perang Badar. Faktor-faktor terjadinya Perang Uhud, yaitu yang pertama ada faktor agama, yang kedua ada faktor sosial, yang ketiga ada faktor ekonomi, yang keempat faktor politik. Ya, berikutnya di sini proses dan terjadinya Perang Uhud. Saya akan menceritakan awal mula terjadinya Perang Uhud. Setelah tentara Quraisy mengalami kekalahan dalam Perang Badar dan kembali ke Mekah, pemimpin-pemimpin mereka berkumpul dan bermusyawarah untuk melakukan serangan balasan atas kekalahan mereka dari Perang Uhud. Al-Nadawi 1919. Mereka juga mengumpulkan uang hasil dari perniagaan mereka untuk membiayai tentara Quraisy dalam Perang Uhud. Pengumpulan uang dari hasil perniagaan mereka diperoleh uang sejumlah 50.000 dinar. Hasan 2001. Dengan jumlah uang yang besar ini, terkumpullah 3.000 tentara Quraisy yang bersenjata lengkap dan 700 di antaranya berbaju besi. Mereka juga menyiapkan seekor unta untuk masing-masing para pejalan kaki dan 200 ekor kuda untuk membentuk pasukan kavaleri dalam perang. Abu Sofyan memegang komando tertinggi dalam peperangan ini. Pembesar-pembesar Quraisy juga membawa istri-istri mereka, seperti Hindun, Ummu Hakim, Fatimah ibnu Walid. Selain pasukan tersebut, mereka juga membawa Hubal untuk membangkitkan semangat perang mereka. Setelah melakukan persiapan yang matang, mereka mulai melakukan perjalanan ke Madinah. Kabar keberangkatan tentara Quraisy menuju Madinah terdengar oleh Nabi Muhammad. Kemudian dia bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk mencari jalan keluar menghadapi pasukan Quraisy tersebut. Para peserta musyawarah menyarankan agar peperangan menghadapi Quraisy dihadapi di luar Madinah. Saran ini dikemukakan oleh para pemuda dan orang yang tidak ikut serta dalam Perang Badar, yang umumnya adalah penduduk Madinah. Adapun menurut pendapat para sahabat terkemuka, sebaiknya serangan ini dihadapi di dalam kota Madinah saja. Pendapat ini sejalan dengan pendapat pribadi Nabi Muhammad, mengingat faktor alam Madinah yang letaknya dikelilingi gunung-gunung sehingga gunung-gunung tersebut menjadi benteng perlindungan secara alami. Juga dengan langkah yang tetap dengan berada di tempat ini akan memudahkan pasukan Islam untuk mengepung musuh yang berada dalam posisi terbatas. Salabi 1997. Setelah terjadinya musyawarah tersebut, diputuskanlah bahwa peperangan menghadapi pasukan Quraisy dilakukan di Madinah. Pendapat ini merupakan suara terbanyak dalam musyawarah tersebut. Nabi Muhammad pun menyetujui pendapat terbanyak tersebut. Nabi Muhammad dan orang-orang Islam di Madinah berangkat ke arah musuh. Jumlah pasukan Nabi pada awal keberangkatannya berjumlah 1.000 orang. Dalam jarak yang sudah dekat dengan musuh, mereka berhenti untuk bermalam. Keesokan paginya dengan memanfaatkan pengetahuan yang lebih unggul tentang daerah itu, mereka bergerak tanpa terhembus musuh menuju posisi di lereng-lereng Bukit Uhud. Dengan demikian musuh berada di antara mereka dan pemukiman utama Madinah. Untuk melindungi sayap kiri, Nabi Muhammad menempatkan satu pasukan pemanah yang beranggotakan 50 orang di sebuah gundukan sedikit ke timur. Strategi ini dilakukan Nabi Muhammad untuk memposisikan tempat yang strategis untuk berperang melawan musuh yang jumlahnya lebih banyak dari tentara Islam. Sehingga dengan jumlah sedikit ini dapat menahan dan menyerang tentara Quraisy. Ya, ini adalah
Ilustrasi gambaran peperangan Uhud. Yang terakhir itu singkat cerita, karena para sahabat tidak patuh dengan perintah Allah dan Nabi-Nya sehingga pasukan umat Islam menyerah dalam perang Uhud. Sekian video singkat dari saya tentang cerita sejarah perang Uhud. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian saya ucapkan terima kasih dan maaf untuk salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.